Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya mau bahas tentang sebuah gadget yang, wah ini beneran pembelian terbaik saya tahun ini, yaitu DJI Osmo Pocket 3. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Nah, di sini saya beli sendiri ya. Ini saya beli sendiri, nggak disponsori. Dan saya beli di harga 8,2 untuk yang basic aja, bukan yang creator combo. Jadi di sini nggak ada bonus-bonus kayak misalkan backnya, tripod, mic DJI 2, terus lensa ultrawide juga nggak ada. Jadi sebetulnya emang banyak banget yang nggak saya dapat di mode basicnya. Cuma ya mau gimana lagi, barangnya goib banget. Saya cari hampir nggak kebagian. Dan setelah saya pakai, saya merasa yes, ini beneran gadget yang bener-bener tepat banget 100% kalau kamu suka vlogging. Sebetulnya ini nggak terbatas kamu suka vlogging atau enggak sih. Saya rasa sih ya, kalau kamu punya keluarga, you have family, you have a friend, terus kamu ingin mengabadikan momen-momen indah bersama dengan keluarga kalian, teman-teman kalian yang mungkin kelak gak akan ketemu lagi, bisa dilihat di masa depan gitu ya. Ini kamera ini beneran sangat bisa diandalkan. Nah bang, kan pakai kamera smartphone bisa juga bang. Ya bener sih, bisa sih. Cuma saya rasa ya, hasil kamera dari DJI Osmo Pocket 3 ini tuh setara, bahkan melebihi dari smartphone yang paling mahal yang ada di dunia saat ini. 4 dan DJI Osmo Pocket 3. Ini kalian pasti bisa lihat ya, kalau misalkan DJI Osmo Pocket 3 lebih luas angle view-nya di kamera utama ya. Untuk yang Samsung ya segini aja karena dia cuma kamera HP. Bisa juga dibuat kamera ultrawide kayak gini di Samsung Z Flip 4. Nah, kalau udah kayak gini baru lebih luas Z Flip 4 ya. Dan hasilnya seperti ini kalau kondisi cahaya matahari sangat full ya, sangat bagus banget. Jika di zoom hasilnya tetap bagus di DJI Osmo Pocket 3, walaupun Z Flip pakai lensa utama tetap masih bagus di DJI Osmo Pocket 3, walaupun mungkin untuk orang awam di bagian daylight kayak gini nggak akan terasa bedanya terlalu jauh. Dan ini adalah hasil rekaman dari Samsung Z Flip 4 dan DJI Osmo Pocket 3 dengan kamera utama ya di Z Flip 4. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, bisa kelihatan lebih bagus yang mana. Terus bisa kalian lihat itu di belakang ada lampu. Seharusnya di sini ketika saya lompat begini akan ada jitter ya yang akan terlihat. Nah, untuk yang Samsung kamu masih bisa kena jitter karena dia cuma smartphone. Smartphone apa aja juga pasti kalau adegannya low light kayak gini malam-malam pasti ada jitternya. Nah, sedangkan di DJI Osmo Pocket 3 masih nyantai. Dan yang kelemahan dari DJI Osmo Pocket 3 mungkin seperti ini ya. Misalkan dia pakai mode portrait, mode berdiri seperti ini, dia tuh apa ya, dia nggak bisa muter kameranya, jadi dia kayak cropping dari 4K gitu ya. Jadi ya angle view-nya nggak bisa maksimal luasnya gitu. Tapi in the end jika dibandingkan dengan smartphone masih mirip, bahkan cenderung lebih luas sedikit. Ini bahkan ini pakai Z Flip 4 ya, yang kameranya tuh bisa, istilahnya kamu bisa ngerekam pakai lensa utamanya sambil lihat previewnya. Kalau HP lain makin susah karena nggak ada display previewnya di bagian belakang kamera. Jadi emang Z Flip ini HP yang paling deket yang bisa istilahnya menghajar DJI Osmo Pocket 3. But in the end saya tetap megang ya kalau kualitas dari DJI Osmo Pocket 3 ini emang ya lebih spesialis, lebih bagus daripada smartphone. Bukan salah HP-nya ya, emang ini udah spesialis untuk vlogging. Kalau untuk adegan low light, memang saya sarankan pakai kamera utama untuk smartphone semuanya. Dan di sini pakai Z Flip 4, tapi ya tetap ya, kalau malam low light banget, udah kelihatan noise-nya. Dan yang paling mengganggu adalah jitter, itu yang nggak bisa saya tolerir di sini. Jadi kamu mau bilang kamera HP yang harganya 30 jutaan, ya ini bisa saya bilang lebih bagus karena apa? Karena ini memang dirancang khusus untuk melakukan hal itu, untuk melakukan merekam. Foto juga bisa sih, multimedia juga bisa, tapi memang ini
Kalau smartphone kan generalis ya, dia bisa telepon, dia bisa ngegame, dia bisa dengerin musik gitu kan. Nah, sedangkan kalau DJI Osmo Pocket 3 ini seperti orang yang beneran spesialis. Dia mungkin disuruh nelpon nggak bisa ya, WhatsApp nggak bisa, main Mobile Legends juga nggak bisa. Tapi kalau disuruh urusan merekam, ini gila banget. Hasilnya udah saya upload ya kemarin ya di resolusi 4K. Linknya udah aku taruh di bawah, mau 4K, mau 1080, mau 4K 120 fps, ini bisa banget. Dan kenapa saya bilang ini lebih bagus daripada smartphone? Karena yaitu ada gimbal fisik. Nah, kalau kamu pakai smartphone yang paling mahal sekalipun ya, yang paling mahal sekalipun di segala merek, semua merek, ketika ketemu adegan low light, misalkan ngerekam di malam hari, yang cuma cahaya lampu nggak banyak-banyak, itu pasti akan terjadi jitter. Semakin murah HP kalian, semakin terjadi jitter. Tapi saya tidak bilang ya kalau HP mahal nggak ada jitter. Pasti ada jitter. Karena apa? Karena keterbatasan dari kestabilannya. Smartphone pakai EIS. EIS yang mencetak jitter. Nah, sedangkan kalau nggak pakai EIS, jitternya hilang tapi videonya goncang-goncang. Bang, kan ada OIS, Bang. Mau OIS, mau sensor shift, ini masih belum bisa untuk menahan getaran yang luar biasa ya, sehingga masih akan terjadi jitter. Nah, sedangkan di DJI Osmo Pocket 3 ini dia tidak bisa terjadi jitter karena ini gimbalnya fisik, dia beneran bergerak. Selain itu, angle view-nya juga gede banget. Jadi waktu kalian seperti ini hasilnya bagus banget. Terus juga angle view-nya nggak sempit. Padahal ini cuma basic aja, belum dikasih lensa ultra wide. Udah selebar ini, gila. Pokoknya puas banget. Nah, kalau kita ngomongin low light ya, di sini jago banget. Karena sensornya gede, 1 inci. Jadi waktu kamu ngerekam, ini nih ada bokehnya di bagian belakang. Keren banget. Jadi walaupun dia cuma sekecil gini ya, sepele ya, tapi kalau disandingkan dengan kamera-kamera yang lebih serius kayak mirrorless, ini bisa diadu loh. Ya memang kalau bokehnya dilawankan dengan pakai kamera mirrorless yang ada lensa khusus yang gede itu emang beda. Cuma untuk kamera sekecil ini bokehnya luar biasa karena sensornya gede, artinya juga low light-nya juga bagus. Dan saya uji di low light-nya, wah gila sih, cakep banget. Mau adegan yang super gelap, tenang, masih ada mode super low light. Hasilnya seperti ini ya jika dibandingkan mode biasa dan mode super low light. Dan ini adalah perekaman mode super low light, seperti ini hasilnya. Hasilnya di layar sih kelihatan lebih terang daripada yang terlihat di asli sih. Sekarang kita pakai ke mode biasa. Padahal untuk mode biasa nih udah mendekati dengan apa yang saya lihat di mata saya. Cuma mungkin untuk beberapa skenario kalian butuh mode low light, bolehlah dipakai. Dan hasilnya juga tidak mengecewakan kok, bagus banget. Dan ini adalah perekaman dengan mode super low light. Bagaimana? Apakah ada bedanya? Lebih bagus, lebih terang, atau noise-nya lebih banyak? Silahkan berkomentar di bawah ya. Dan ini contoh perekaman video super low light di DJI Osmo Pocket 3. Seperti ini hasilnya. Gimana, bagus atau enggak? Lebih terang atau lebih banyak noise-nya? Silahkan berkomentar di bawah. Kalau untuk yang mode low light memang kelihatan processingnya ya ketika di zoom. Kalau nggak di zoom ya nggak kelihatan. Bagus-bagus aja, kelihatan natural dan kelihatan sangat membantu banget di adegan yang memang mungkin perlu cahaya yang lebih. Dan ini perekaman mode video biasa, belum super low light. Dari previewnya udah cukup bagus, terlihat oke banget. Buat saya pribadi, mode biasa aja udah bagus, tapi dengan mode super low light ini lebih bagus lagi. Gila kan? Selain itu, kamu juga bisa face tracking ya. Face trackingnya tuh beneran nempel ke muka kamu. Mau kamu gerak kemanapun, dia akan ikut. Seolah-olah ada kameramennya. Gila! Jadi waktu kamu framing, ini enak banget. Apalagi perekaman 4K juga bisa di sini. Enteng. Yang kecil atau yang besar? Ini kecil. Kalau kecil nggak selesai, mending yang besar aja.
Dan walaupun kalau defaultnya kan kita ada di center ya untuk face trackingnya ya. Tapi kalau kamu geser joysticknya, kamu bisa nempatin area wajah kamu mau di sudut sini, sudut sana, sudut atas, bawah, itu bisa. Jadi framingnya lebih enak lagi dah. Pokoknya ini perfect banget kalau kamu suka vlogging atau kamu suka mendokumentasikan perjalanan kemana aja, ini kayaknya gadget terbaik deh. Serius, ini cuma harganya 8,2, tapi bisa saya bilang ini lebih bagus daripada smartphone harga yang sampai hampir 30 juta lah, berani saya diadu. Dan untuk pengoperasiannya juga sangat mudah banget. Oke, jadi ini DJI Osmo Pocket 3. Di sini bisa kalian lihat ada lubang Type-C buat ngecas, buat transfer data, buat menghubungkan mic eksternal kalau kalian ada. Terus di sini ada joystick. Di sini ada joystick, bisa kalian gerakin ke atas, ke bawah, kanan kiri, bisa dipencet juga. Ini bisa jadi tombol power atau tombol shutter waktu ngerekam sama ngevideo. Terus di bagian sini ada kayaknya sih mic ya ini. Ini kayak mic. Jadi waktu kalian ngerekam, misalkan kalian lupa ketutupan sama tangan, ada notifikasinya. Jadi aman. Nanti akan ada notifikasi kalau mic-nya ketutupan sama tangan kalian. Jadi terhalangi gitu kan mikrofonnya. Terus di sini ada SD card, dan SD card-nya udah dikasih rekomendasi yaitu pakai salah satunya Kingston Canva yang saya pakai di sini juga. Terus setelah itu aksesoris yang paling berguna di mode basicnya adalah extendernya ya ini ya. Ini dapatnya cuma ini aja, yang kotak hitam ini aja. Terus yang bawahnya ini punya saya sendiri, kayak mount ball head, terus juga tripod ini punya saya sendiri, nggak dapat. Jadi cuma dapat ini aja. Di sini juga ada port Type-C-nya juga sebagai perpanjangan dari sini. Jadi kan masangnya gini nih. Nah, masangnya gini, kalian tekan terus celep. Nah, pastikan di sini udah pada rapat semua ya. Nah, kayak ini kan belum rapat ya nih, masih ada kayak nonjol dikit ya di sana ya. Nah, ini kadang harus perlu kita tekan sini. Nah, kayak gitu. Jadi biar memastikan rapat dan biar gak jatuh gitu. Untuk nariknya juga dipencet aja di sini. Nah, tarik. Di sini juga penting ya, karena ini bisa buat kalian pasang ke tripod karena ada ulirnya di bawah. Dan di sini juga ada perpanjangan Type-C tadi, jadi nggak bakal nutupin Type-C-nya sama tripod kalian. Jadi masih bisa kalian pasangin kayak misalkan charger, power bank, atau mic eksternal. Nah, untuk menghidupkan dari DJI Osmo Pocket 3 ada dua cara. Pertama pakai slide gini yang paling keren, jadi udah kayak yang YouTuber gitu kan, reviewnya kan. Nah, tapi saya sukanya pakai cara aman ya. Nah, kalau saya ngidupinnya seringnya nggak pakai cara ini, saya seringnya pakai tombol ini. Caranya gimana? Tinggal dipencet aja sih, sekali aja. Set. Nah, dia hidup di sini. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kalian takut mau awet ya pakai tombol ini aja. Terus untuk pengoperasiannya, beberapa menunya akan saya tunjukkan di sini. Nah, saya giniin aja ya biar lebih mudah. Nah, di sini ada layarnya. Nah, misalkan layarnya ada di sini ya, terus kamu mau swipe dari atas ke bawah, apa sih yang keluar? Nah, di sini kayak kontrol panel dari sebuah smartphone. Untuk yang tombol pertama ini biar kamu bisa nyimpen settingan kamu ya. Misalkan ini mau kamu tambah nih. Nah, jadi settingan yang ada berjalan saat itu, yang kamu set di sini, misalkan kamu set di 4K, dia akan langsung kesimpan. Udah 4K, mungkin udah pakai mode low light, atau mungkin pakai mode manual gitu kan. Jadi bisa kamu tambahkan di sini biar kamu nggak usah nyeting manual berkali-kali. Terus untuk sebelahnya di sini adalah fitur putar dan tangkap layar. Nah, di sini ada beberapa pengaturan kayak putar dan tangkap layar. Terus ada pengaturan terakhir, jadi untuk nentuin ini kamera madep depan atau belakang, saya set di pengaturan terakhir ya. Nah, terus di sini ada pengaturan gelap terangnya layar, jadi bisa kamu set di sini, saya set di 50-an biasanya. Nah, lalu tombol yang di sini, icon yang di sini artinya untuk face tracking. Nah, ketika face tracking ini kamu aktifkan, dia akan bisa ngelock wajah kamu nanti. Jadi kameranya di sini akan ikut ke mana wajah kamu berada. Nah, terus di sini ada bagian setting ya tadi ya, icon setting ya sini ya di kiri bawah ini ada icon setting. Nah, icon settingnya isinya ya mic nirkabel, misalkan kamu punya mic DJI itu, tapi saya nggak punya ya, jadi ya sudahlah. Terus ini arah memulai gimbal, saya milih pengaturan terakhir, jadi bisa kamu set
untuk mode defaultnya ke depan atau ke belakang. Terus putar layar untuk matikan, ini tadi ya waktu kita matikan waktu kita nutup layarnya dari gini ke potret itu kan ada kayak jeda 2 detik ya, mau dimatiin atau enggak. Nah, ini ada settingannya di sana. Terus ini ada control slider. Control slider nih bisa kamu ubah di sini, misalkan kamu suka ngezoom atau kamu suka jadi gimbal ke atas bawah. Nah, saya pakainya ngezoom. Jadi waktu rekam di sini, nah ini bisa antara gimbal kayak gini atau ngezoom digital. Nah, gini ya. Nah, itu pilihannya ada di sana. Terus balik lagi ke yang tadi, selfie flip. Nah, di sini biar kayak apa ya, mode mirror aja sih kayak di smartphone kayaknya. Terus pencadangan audio mic bawaan, nih saya juga kurang tahu. Sambungan OTG jelas dong, pakai sambungan OTG dong, gunakan tipe C untuk menggunakan bla bla bla. Terus koneksi nirkabel ini juga apa ya? Ini saya juga nggak pernah ngutak-ngatik sih. Cuma kayaknya ini bakal settingan yang nggak perlu kamu ubah-ubah, udah kayak gini aja. Terus lanjut lagi, ini mode, di sini ada mode misalkan nih. Nah, ini kan modenya kan videonya landscape nih. Nah, kamu pengen rekam potret nih, gimana nih kok rekam potret gitu kan? Nah, kamu tinggal turun sini, ini kamu klik aja. Nah, dia nanti jadi potret. Nah, dia jadi video berdiri gitu kan. Nah, bisa juga sih kalau kamu giniin juga bisa gitu loh. Cuma untuk cara amannya kalau kamu takut muter-muter layarnya ya pakai cara tadi gitu kan. Nah, terus yang terakhir ini mode kecepatan gimbalnya, ada default, ada cepet banget. Nah, di sini saya juga nggak pernah ngutak-ngatik sih, saya pakainya default aja. Terus di sini ada mode gimbal, bisa kamu apa ya, yang kayak tilt atau apa gitu. Nah, ini ada PVP, kamera berputar bebas, mengikuti gerakan perangkat yang cocok. Ada juga dalam mode kemiringan dikunci, jadi garis cakrawalanya jadi bakal ngelok terus. Terus ada juga ini yang ngikutin yang standar, yang sering saya pakai dan nggak pernah saya rubah-rubah juga gitu. Nah, kita balikin lagi ke layar yang lebar ya, biar gampang ya. Nah, landscape. Nah, misalkan dari swipe dari kanan ke kiri, nah ini masuk ke mode pengaturan videonya gitu. Mau pakai mode pro, mau ngatur speed bisa sendiri, ISO bisa sendiri, manual bisa, ngatur exposure, white balance, terus juga ngatur warna. Nah, ini di sini ada warna ya. Warna ini buat kamu yang suka D-Log, kamu bisa pilih ke D-Log kalau mau color grading, jadi dia flat profile warnanya. Ada juga HLG, saya kurang ngerti sih. Terus ada juga yang settingan defaultnya normal. Nah, normal ini udah di post processing sama DJI-nya, jadi kamu nggak perlu ngedit lagi, udah tinggal pakai aja. Terus ada ini keindahan aktif, saya juga belum tahu nih ya, apa ya keindahan ini. Terus ada mode fokus, continuous ada, terus ada gambar default ya. Pokoknya untuk ngatur-ngatur yang nanti waktu syutingnya gitulah. Ini ada juga stereo atau audio. Audio juga bisa milih nih, mau depan doang, mau depan dan belakang, atau mau semua sekalian gitu. Jadi boleh dipilih sekalian di sini. Bagus banget. Kebisingan ini kayak noise reduction, saya aktifkan aja. Terus ini mode pro-nya, ya seperti ini sih mode pro-nya. Nah, ini untuk ngatur kayak misalkan ISO, terus juga speed juga ada ya di sini ya. Kamu mau auto atau manual, gitu aja. Auto, konfirmasi. Nah, sekarang kalau slide dari bawah ke atas, ini kamu bisa milih resolusinya ya. Ada maksimal nih bisa sampai resolusi 4K 60 fps.
Nah, tapi saya seringnya pakainya ya 30 fps karena saya nggak ada urgensi ke 60 fps juga. Ada juga di 1080, 2,7K juga ada, jadi silahkan pilih sendiri. Untuk rasio gambar juga bisa kalian pilih ya, bisa 16:9, bisa 1:1. Terus kalau di swipe dari kiri ke kanan, nah di sini kamu bisa melihat hasil dari perekaman video yang sebelum-sebelumnya. Dan suara speakernya bagus loh ini loh, serius. Suara speakernya buat kamu preview hasil videonya sebelumnya tuh bagus banget. Surprisingly yes, bagus banget. Terus kalau kamu mau lihat video-video yang lain lagi, kamu bisa pencet yang titik 4 di atas, di kiri atas. Nah, ini ada video-video yang sebelum-sebelumnya juga masih ada semua. Jadi enak banget kalau mau lihat hasil video sebelumnya, enak banget, mantap lah pokoknya. Nah, terus menu yang terakhir mungkin ada di bagian kiri bawah. Di sini ada kayak apa logo video ya, karena saya memang pilihnya video. Di sini kamu bisa ganti nih ke video, misalkan video, terus adegan low light nih ya, yang sering saya bilang super low light ini ya ini. Low, terus ada juga slow motion. Nah, di sini yang bisa 4K 30 fps-nya ada di sini ya. Slow motion-nya ya. Nah, di sini kamu bisa pilih sampai 4K 120 fps, tapi hingga sekarang saya juga belum pernah pakai sih. Terus ada juga time lapse. Terus ada juga apa ya? Ini foto yang saya juga jarang pakai. Terus ada juga mode panorama biar fotonya bisa kayak apa ya, lebar banget gitu. Cuma dia memang kayak ngefoto per bagian satu persatu terus nanti digabungin, itu aja. Cuma defaultnya ya saya tetap pakai yang video aja karena emang ini cakepnya buat video, bro. Terus di sini ada tombol indikator baterainya ya di sini ya. Buat kamu yang mau tahu baterainya tinggal diklik aja. Di sini kelihatan 65%. Terus juga di sini ada SD card-nya. Jadi kamu bisa ngerekam berapa lama dengan resolusi yang ada. Ini kan pakai 1080 30 fps ya. Jadi bisa 2 jam nih. 2 jam lagi. Nah, misalkan kita ganti ke 4K misalkan. Nah, 4K. Nah, langsung dia turun nih. Cuma bisa 56 menit. Jadi tinggal separuhnya aja. Terus yang satu lagi nih di kiri kanan bawah ada mode buat muter-muter kamera. Nah, muter ke bagian belakang, balik lagi ke bagian depan. Nah, kayak gitu kan enak banget ya. Terus juga di sini juga ada di kiri ada kayak tombol ya. Nah, ini kalau kamu klik ya bisa ngaktifkan kayak tracking, terus kayak pembingkaian dinamis, terus bisa spin shot, jadi kayak mode putar gimbalnya ya, mau ke 90 derajat atau mau ke 180 derajat. Jadi gitu. Nah, misalkan nih mau tracking wajah nih biar nempel terus, gampang, tinggal diklik aja wajahnya 2 kali. Lihat ya. Tap. Nah, dia nempel terus nih. Nah, saya mau kemana aja dia bakal ikut. Nah, ya kan? Asik nih. Nah, ini udah nempel. Nah, misalkan nih apa? Lensanya lagi muternya sampai jauh kan. Nah, kamu mau ngereset lagi ke tengah tinggal pencet 2 kali di bagian joysticknya ini. Tep. Nah, dia langsung fokus kembali ke tengah. Nah, misalkan kamu mau putar balik ke belakang bisa 3 kali. Tua gak? Nah, bisa juga. Mau balik lagi? Tua gak? Nah, bisa juga kayak gitu. Joysticknya juga enak kok dipakai buat naik, nurunin gitu kan. Mantep lah. Nah, untuk aplikasinya juga kita ada di DJI Nemo. Pertama kalian hidupkan dulu DJI Osmo Pocket 3. Terus kalian hidupin HP-nya, install dulu ya. Waktu kamu nginstal jangan lupa login karena kalau kamu nggak login di aplikasi ini ya, DJI Osmo di sini. Nah, nanti kamu nggak akan bisa pakai ini lebih dari 5 kali. Jadi emang wajib banget nge-pairingkan DJI Osmo Pocket 3 dan DJI Nemo-nya. Nah, di sini langsung kelihatan nih ada koneksi hubungkan ya. Bentar nih.
Nah, jadi jangan lupa aktifkan Bluetooth dan Wi-Fi-nya, lalu dihubungkan dan ya udah jadi di sini ya. Di sini kalian juga bisa ngatur gerakan kamera kalian lewat tombol joystick yang ada di sini nih. Nah, bisa dilihat ya. Ini kameranya bisa gerak-gerak gitu. Nah, di sini kalian juga bisa lihat file-file kalian yang udah kalian rekam di sini. Kalian klik aja di bagian galerinya. Nah, langsung dia tampil di sini foto, video, dan yang favorit juga ada. Nah, jadi kalian bisa lihat dan download hasil video kalian langsung ke smartphone kalian. Bisa langsung kalian edit juga, bisa dipotong juga. Terus langsung kalian upload jadi story atau jadi apa juga bisa. Jadi koneksinya enak banget pakai ini, serius. Nah, lalu kalau mau seleksi wajah di smartphone ke sini ya, tinggal kalian seleksi aja wajahnya, face detection. Nah, langsung udah ngikutin wajah saya. Jadi aplikasinya pun juga mantep banget, mateng banget. Jadi jangan ragu untuk install aplikasinya ya. Nah, tapi apakah ini ada kekurangannya? Ya, tentu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah ketika kamu berpikir, pertama, ini disandingkan, dimendang-mendingin dengan smartphone. Jelas ini akan membingungkan ya kalau kamu bandingkan dengan smartphone. Jelas ini nggak bisa dibuat telepon, WhatsApp, main Mobile Legends. Tentu nggak bisa. Apalagi di sini kan cuma ada satu kamera aja ya. Ketika kamu ada di sebuah tempat, kamu ingin merecord, hasilnya keren. Aku pingin detailnya ke sana nih. Nah, kamu nggak akan bisa pakai lensa periscope atau lensa zoom ya, karena memang di sini cuma mendukung satu lensa aja. Lensa yang bisa dibilang ini wide ya, tapi buat saya ini setara dengan ultra wide-nya dari smartphone. Di zoom digital juga bisa, cuma ya tahulah zoom digital ya, bukan zoom lensa tuh beda. Jadi kelemahannya pertama yaitu dia nggak punya lensa zoom. Jadi buat kamu yang suka ngezoom ya pasti akan merasa kesulitan. Satu-satunya cara ya maju aja. Tapi kan kembali lagi ya, ini adalah kamera vlogging, bukan kamera mau ngezoom apalagi mau ngefoto bulan gitu ya, beda lagi itu. Nah, terus kedua, kelemahannya adalah ketika kamu mendang-mendingin dengan action cam. Basically, ini bukan action cam, walaupun secara fungsi hampir mirip. Tapi ini bukan action cam, jelas kamu mau bawa berenang juga nggak bisa, kena air takut rusak, ya karena ini bukan action cam. Nah, tapi misalkan ya, jika dibandingkan dengan action cam, bagusan mana bang? Sebetulnya yang paling hasil perekaman action cam yang paling menyita perhatian saya saat ini adalah Insta360 Ace Pro. Nah, itu hasilnya bagus, hasilnya juga bisa saya bilang ya, mirip ya. Hasilnya bisa mirip, bagus. Terus juga sensornya juga gede, low light-nya juga jago. Dan saya lihat sih hampir mirip ya. Waktu saya lihat ya, saya mikir gitu kan. Misalkan saya waktu itu enggak beli DJI Osmo Pocket 3, enggak kebagian karena goib. Saya bakal kejar Insta360 Ace Pro. Karena hasilnya ya buat saya masih oke sih dan lebih durable gitu. Nah, tapi kelemahannya karena dia action cam ya, bukan DJI Pocket gini yang ada gimbalnya. Di adegan yang super gelap, di adegan yang low light, masih ada jitter. Udah sih itu aja. Nah, memang ya keunggulan dari DJI Osmo Pocket 3 ini ya kameranya yang anti jitter sih. Buat saya jujur anti jitter, sensor gede, low light jago, mantep pokoknya. Jadi jelas ya, clear ya. Kalau kamu bandingkan dengan smartphone, kalau kamu bandingkan action cam, salah jurusan sih gitu aja. Terus juga di sini ya ada USB Type-C juga. Di sini kamu bisa ngecharge dan ngecharge-nya tuh cepet banget, cepet pakai banget, sangat cepat sekali bro. Sampai kamu nggak usah mikir lah. Kamu bilang baterainya cepet habis, di charge juga cepet banget, cepet pakai banget. Terus juga Type-C-nya ini juga berguna ya. Misalkan kamu pengen pindah data dari Type-C ini ke smartphone pakai C2C juga bisa. Tapi untuk beberapa gadget yang mendukung ya, karena saya coba di beberapa gadget ada yang nggak ke-detect. Terus juga kamu juga bisa tambahkan mic eksternal di sini. Mic eksternalnya apa? Nah, misalkan ada kayak mic eksternal yang udah pakai Type-C itu buat smartphone, kamu tempelin aja di sini. Misalkan mic eksternal kamu, mic wireless kamu masih pakai audio jack ya, yang jack 3,5 itu kamu juga bisa kok, tapi pakai converter, dan converternya kamu harus beli sendiri ya. Jadi kalau kalian tanya converter jack 3,5 ke Type-C apa yang sering saya pakai, ya ini
Kaiser. Bisa sekalian buat ngecharge, bisa untuk mic on juga ya buat kalian yang suka main sambil ngomong sama temen, sama party kalian. Ini bisa karena mendukung mic juga. Metal. Terus di sini braided. Ini metal lagi. Dingin jadi kalau di AC. Udah pakai beberapa bulan dan nggak ada masalah. Jadi sering saya sambungin ke receiver juga, mic wireless. Bagus. Menurut saya hasil perekaman suaranya juga udah bagus sih sebetulnya. Cuma memang ya kalau pakai mic eksternal kan itu lebih terfokus gitu aja ya. Bukan karena mic internalnya jelek, tapi karena memang mic internal dan mic eksternal ini memang berbeda fungsi, dan mic eksternal itu jauh lebih baik ya karena bisa deket dengan sumber suara misalkan kita. Karena itu seri tingginya, seri Creator Combo-nya kalian juga di-include-kan mic DJI Mic 2 yang hanya bisa saat ini didapatkan dengan bundling membeli DJI Osmo Pocket 3. Dan ini tuh gila sih. Goib coy. Ini saya beli di harga 8,2 ya untuk seri yang regulernya. Jadi saya juga merasakan yang kegoipannya itu ada di seri kombonya. Jadi itu sebetulnya keluar tiba-tiba semuanya. Nah, itu yang saya bingungkan ya, tapi karena ini Type-C-nya bisa dibuat mic yang lain ya udahlah saya juga. Oke lah, saya pakai mic saya aja lebih murah juga gitu biar gak mubazir aja gitu. Tapi memang jujur mic-nya bagus karena nggak pakai colok-colok, langsung didupin, langsung connect ke dalam internal DJI Osmo Pocket 3. Selain itu juga ada beberapa video yang menunjukkan bahwa mic tersebut bisa digunakan di smartphone iPhone langsung dengan koneksi Bluetooth. Keren? Keren. Ya, jadi sekian ya review dari DJI Osmo Pocket 3. In the end ini beneran produk terbaik untuk vlogging tahun 2023. Gila sih, untuk produk sebelumnya ada di tahun 2020, 3 tahun kemudian keluar ini dan beneran wah gokil parah deh. Semoga DJI Osmo Pocket 4 keluar lagi ya 3 tahun lagi lah, jangan cepet-cepet ya biar saya bisa menikmati kecanggihan dari DJI Osmo Pocket 3 ini lebih lama. Kan tahu kan kalau udah keluar seri baru itu rasanya kayak aduh pengen ganti. Tapi untungnya untuk yang DJI Osmo Pocket 3 ini nggak kayak smartphone ya yang keluar tiap tahunnya kayak kejar-kejaran demi kejar target, enggak. Jadi saya rasa ini umurnya masih panjang. Kalau kamu beli sekarang walaupun susah ya coba ditunggu aja karena mungkin awal tahun ini udah bisa di restock oleh Urban Republic atau mungkin langsung ke DJI-nya, walaupun di beberapa kota kayak Jawa Tengah ini nggak ada nih DJI-nya di mana. Ya effort dikit lah ya. Jadi segitu aja review yang bisa saya bagikan tentang DJI Osmo Pocket 3 ini. Good product. Pokoknya kamu yang interest sama vlogging, rekam-rekam, solo vlog ini tidak akan mengecewakan.